Hai Sahabat Gerah Hermin, kali ini kita masuk pada sesi tanya medis, di mana narasumber kita pada hari ini ada Dr. Hafiza, dokter spesialis mata di Rumah Sakit Gerah Hermin. Apa kabar dok? Baik. Baik. Oke, kita akan bahas mengenai mitos dan fakta seputar mata. Oke dok, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Benarkah jika mata sering berkedut berarti tandanya mata sedang lelah dok? Oke. Kedutan yang sering dialami itu adalah salah satu keluhan yang sering dialami oleh siapa saja dan pada umur berapa saja. Kedutan itu memang merupakan salah satu tanda ada masalah dengan diri kita sendiri. Contohnya, matanya terlalu lelah, kemudian banyak kena sinar matahari, atau terlalu lama bermain gadget, atau kurang tidur, atau mungkin kurang elektrolit. Oh gitu, berarti fakta dok ya, termasuk salah satu tandanya. Ya. Oke, kita masuk pertanyaan yang kedua. Benarkah nih dok, mata merah yang pasti menular melalui tatapan? Oke, baik. Mata merah itu yang menular adalah mata merah yang infeksi bakteri, virus, dan kuman lainnya. Nah, itu tanda-tandanya merah, nyeri, dan bersekret atau banyak kotoran matanya. Nah, penularannya itu tidak mungkin melalui tatapan. Karena apa? Kalau sehari dokter mata itu mempunyai pasien mata merah yang menular itu 20, bisa dibayangkan bagaimana dokter mata tersebut mengalami infeksi mata setiap hari. Berarti itu suatu mitos. Bahwa penularan infeksi mata merah yang bersekret itu melalui sentuhan tangan. Makanya setiap mau melakukan aktivitas kita harus melakukan cuci tangan. Termasuk di poliklinik kami, setiap mau masuk dan selesai kami menyarankan si pasien atau keluarga pasien yang masuk ke ruangan itu melakukan cuci tangan. Berarti harus rutin cuci tangan dok ya? Iya. Oke, kita lanjut pertanyaan ketiga nih dok. Benarkah membaca dalam kondisi redup atau remang-remang itu dapat merusak mata? Iya, sangat betul. Jadi cara yang betul untuk kita melakukan membaca itu contohnya apa yang harus kita ketahui adalah jarak pandangan kita atau jarak bacaan kita dengan mata kita itu minimal 30 cm, dan paling kecil itu ukurannya adalah font Times New Roman 4-5, itu yang paling kecil yang boleh kita lakukan. Kemudian pencahayaan ruangan juga harus kita perhatikan, karena yang diberikan sinar atau yang diberikan cahaya itu adalah yang kita baca, bukan sebaliknya mata kita. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian bagaimana dengan pembaca tidur ya tadi ya, dan di tempat gelap. Nah ini masuk itu berkaitan juga sama pertanyaan selanjutnya nih dok. Boleh nggak dok kalau baca itu sambil tiduran? Nah, di tempat gelap itu jadi yang saya lanjutkan dulu yang pertama tadi, kalau membaca di tempat gelap pastilah akomodasi kita berlebih, karena pada saat di tempat gelap itu pupil kita tuh melebar selebar mungkin supaya menyerap sinar sebanyak mungkin sehingga kita bisa melihat sesuai dengan jumlah sinar yang ada pada ruangan tersebut. Nah, itu. Kemudian kalau ruangannya terlalu redup tentu akan membuat akomodasi yang berlebihan sehingga nanti akan menyebabkan pada jangka panjangnya akan menjadi kelainan refraksi yang permanen. Demikian ya. Gitu. Kemudian untuk membaca tidur sepanjang yang saya sebutkan tadi itu, jarak bacaan kita sesuai 30 cm atau 2 jengkal orang dewasa, kemudian arah sinarnya ke arah bacaan, lalu ergonomi tubuh itu loh tidak melengkung-lengkung gitu loh, itu sebenarnya tidak masalah. Tetapi apakah mungkin seseorang membaca sambil tidur dalam jangka waktu yang cukup lama, tahan dengan posisi 30 cm di depan matanya? Pasti akan mengalami capek pergelangan tangan atau bahunya, kemudian dia akan mendekat. Nah, makin mendekat bacaan ke mata itu akan menyebabkan akomodasi makin kuat gitu loh, sehingga lensa mencembung. Itulah akhirnya nanti orang akan jadi pada jangka panjangnya orang jadi minus. Jadi lebih baik dihindari dok ya? Sebaiknya dihindari. Oke, kita lanjut nih, ada 2 pertanyaan terakhir dok.
benarkah kalau seseorang sudah menggunakan kacamata nih dok, harus digunakan terus-menerus? Karena kalau tidak akan semakin parah. Oke. Penggunaan kacamata itu dilakukan kalau seseorang mengalami gangguan refraksi. Nah, apa saja gangguan refraksi? Yang pertama adalah miopia, itu berkacamata minus untuk lihat jauh, kabur lihat jauh. Yang kedua hipermetrop, itu jauh dekat, itu gangguan refraksi yang harus dikoreksi dengan spheris plus. Lalu astigmatisme yang dengan silinder koreksinya. Kemudian kombinasi dari astigmat dengan miopia atau astigmat dengan hipermetrop. Yang satu lagi adalah presbiopia, itu karena usia tua. Itu gangguan refraksi untuk lihat dekat. Jadi kalau kacamata yang harus dipakai terus adalah kacamata yang selain dari presbiopia, yang merupakan kacamata yang digunakan oleh orang di atas usia 40 tahun karena sudah mengalami penurunan penglihatan dekatnya. Itu digunakan pada saat lihat dekat saja. Yang lain tadi yang saya sebutkan tadi itu harus dipakai terus. Gitu. Demikian. Memang akan semakin parah ya dok ya kalau Jadi menggunakan. kalau kita buka pada saat kita harus menggunakan itu, kita buka pasang tanpa kita sadari, kan lensa mata kita tuh akan berakomodasi terus. Nah, itulah kadang-kadang orang lupa sehingga ukurannya bertambah. Lebih baik digunakan ya dok ya. Sebaiknya digunakan. Oke dok, kita masuk pertanyaan terakhir nih dok. Apakah mata anak-anak dengan strabismus dapat terkoreksi dengan sendirinya seiring dengan tumbuh kembang anak? Oke, strabismus itu adalah yang dikenal awam itu adalah mata juling ya dok ya. Nah, mata juling itu bisa ke dalam, juling keluar, bisa satu mata atau bergantian, atau ke atas julingnya atau ke bawah, atau pada saat memutar mata. Nah, itu adalah kelemahan dari otot penggerak bola mata atau adanya kelumpuhan dari saraf yang mensarafi otot-otot tersebut. Nah, kalau seorang anak itu mengalami strabismus di usia dini, itu memang bisa kita bantu dengan beberapa teknik yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah. Nah, sesuai dengan pertumbuhannya bisa memang ada perbaikan. Akan tetapi itu harus dalam pengawasan dokter per 3 bulan dan 6 bulan. Andai kata pada usia di atas 4 sampai 6 tahun tidak ada perbaikan, itu sarannya operasi. Gitu. Oke, terima kasih dokter atas waktunya. Terima kasih sahabat Gera Hermin. Ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah dijawab oleh dokter Hafiza. Terima kasih sudah menonton video ini. Jaga selalu kesehatan Anda. Terima kasih dan salam Salam sehat.